Halo semuanya, hari ini kita kembali lagi ke komputer online class. Nah, kali ini materi kita masih tentang seputar PowerPoint, dan yang ini adalah tentang top view dari Microsoft PowerPoint. Oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, kita masuk ke pengertiannya dulu. Jadi, Microsoft PowerPoint ini memiliki tab yang dapat digunakan untuk menampilkan tampilan pada presentasi yang kita buat. Nah, tab tersebut adalah tab view yang memuat beberapa grup, di antaranya yang pertama ada grup presentation view, ada grup show and hide, lalu ada grup zoom, lalu ada grup color and grayscale, lalu ada grup window, dan yang terakhir ada grup macros. Nah, itu dia. Itu ada grup-grup yang ada di tab view. Jadi pada grup ini masih dibagi juga beberapa bagian tersendiri atau fitur-fitur yang tentu saja memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda di antara satu sama lainnya. Nah, jadi fitur-fitur yang ada di dalam grup ini yang akan kita bahas, apa-apa saja fungsi-fungsi dari fitur yang ada di grup-grup ini. Oke, kita langsung saja ke grup pertama. Jadi grup pertama adalah presentation view. Jadi pada grup presentation view ini dia berisikan 7 fitur. Pertama ada normal view, itu dia berfungsi untuk menampilkan slide dalam bentuk normal. Jadi ketika kita mau melihat yang sekarang ini lah, ibaratnya saat kita mengedit itu view normal. Nah, itu dia. Lalu ada slide sorter view, ini berfungsi untuk menampilkan dan mengatur ukuran tampilan atau slide-nya. Jadi kalau di gambar itu dia bisa seperti 4. Biasanya kan besar 1, sebelah kirinya ada yang kecil-kecil, itu yang tampilan normal. Jadi kalau yang slide sorter ini dia tampilannya sama. Lalu ada note page view, ini berfungsi membuat dan menampilkan catatan pada slide presentasi. Jadi di slide ini ada catatan, kita bisa lihat juga catatan yang ada di presentasi. Lalu ada slideshow. Nah, ini berfungsi untuk menjalankan presentasi dalam layar penuh. Jadi ketika kita sudah fix mengedit atau PowerPoint kita ini sudah oke, nah kita gunakanlah slideshow ini. Supaya apa? Supaya dia bisa kita jalankan, bisa kita presentasikan ke orang lain. Gitu ya. Lalu ada 5 slide master view, ini berfungsi untuk membuka slide master untuk merubah desain dan tampilannya. Yang keenam ada handout notes. Jadi handout master, jadi dia berfungsi untuk menampilkan master handout untuk mengubah desain dan tampilan. Ini biasanya jarang juga digunakan. Yang ketujuh ada view notes master, nih fungsi membuka tampilan induk catatan. Jadi kita bisa cek induk catatannya. Tapi yang 3 ini biasanya jarang digunakan. Oke, kita lanjut ke grup selanjutnya. Yang kedua ada grup show and hide. Jadi di grup show and hide ini hanya 3 fitur. Yang pertama ada ruler, itu berfungsi menampilkan dan menyembunyikan penggaris. Nah, seperti di Word, Excel, dan lain-lain itu ada ruler, ada garis-garis. Nah, jadi kalau kita ingin menampilkan garis-garis, biasanya garis untuk menentukan ke tengah udah seimbang belum, nah itu biasa menggunakan ruler. Jadi kalau kita ingin menampilkan rulernya, garis-garisnya, penggarisnya itu kita centang ruler. Lalu ada grid lines, ini berfungsi untuk menampilkan dan menyembunyikan garis-garis pada yang ada di dalam dokumen. Itu dia. Lalu ada match bar, ini berfungsi untuk melengkapi beberapa tindakan terhadap dokumen. Itu dia, cuma 3 aja fiturnya. Yang keempat ada zoom. Nah, jadi di zoom ini hanya ada 2 fitur. Yang pertama untuk memperbesar tampilan, ya seperti biasa zoom itu untuk memperbesar tampilan. Yang kedua ada fitur window, ini digunakan untuk memperbesar tampilan presentasi yang akan ditampilkan oleh window kita. Itu dia. Kita lanjut. Grup selanjutnya ada grup grayscale.
color and grayscale. Jadi ini hanya ada 3. Yang pertama ada color, ini berfungsi untuk menampilkan slide presentasi dengan berbagai warna. Jadi kan tema kita atau ya tema atau desain background pada PowerPoint kan berwarna-warna tuh. Nah, biasanya kalau yang defaultnya dia harus color, ini kan color lagi hidup, jadi dia tentu akan berwarna-warna slide kita. Lalu kalau grayscale ini berfungsi untuk menampilkan slide presentasi dengan warna abu-abu. Jadi kalau kita misalnya presentasi kita ingin hanya putih dan abu-abu, putih, abu-abu, hitam, nah kita bisa menggunakan ini grayscale. Jadi tergantung kita juga bisa mendesain atau menampilkan sesuai dengan warna. Misalnya kita terlalu ramai warnanya kan, ini warna terlalu banyak kali, terlalu colok. Saya kita pilih langsung ke grayscale, jadi otomatis dia akan tampilannya abu-abu. Sedangkan kalau pure black and white ini berfungsi untuk menampilkan slide presentasi dengan warna hitam atau putih. Jadi tadi abu-abu, sekarang bisa jadi hitam atau putih. Kalau bisa lihat nanti kalau misalnya dia seperti yang misalnya tadi warnanya terlalu mencolok, terlalu ramai, tidak enak dilihat di mata. Nah, kita bisa pilih pure and black white supaya dia jadi hitam putih aja. Yang selanjutnya ada window. Jadi di window ini ada 5 fitur, tapi di gambar hanya ada 4 karena terpotong. Sebenarnya ada 5. Sampingnya itu ada switch, jadi terpotong, bisa masukkan gambar. Dia ada 5, dan di window ada all, cascade, split, dan switch sebelahnya terpotong. Jadi ini untuk menata tampilan window pada PowerPoint. Seperti yang window itu seperti ini, jendela ketika kita membuka aplikasi sesuatu. Jadi kalau misalnya kita pernah menggunakan Google Chrome, new window berarti itu buka dua Google Chrome langsung. Kalau new tab kan tabnya terbuka. Kalau new window berarti ada 2 aplikasi Google Chrome yang terbuka, seperti itu. Jadi window itulah itu maksudnya window yang mengatur window yang ada di PowerPoint ya. Jadi yang pertama itu ada new window, jadi berfungsi membuka jendela baru dengan isi dokumen yang sama. Jadi jika kita ingin buka 2 aplikasi, kalau kita klik new window, jadi akan muncul 2 aplikasi PowerPoint di bagian bawah kita nanti. Itu dia, yaitu buka 2 PowerPoint. Arrange all ini berfungsi untuk mengatur jendela presentasi sehingga semuanya saling berdampingan. Nah, itu dia. Jadi kayak berdampingan lah window 1 sama window 2. Cascade window ini berfungsi menyusun semua file yang sedang terbuka dalam suatu tampilan. Jadi kalau ada 4, maka dia akan terbuka ke 4-4 ya. Nah, seperti itu. Split ini berfungsi memindahkan pemisah yang membagi beberapa bagian dalam satu jendela. Itu ya. Kemudian switch window ini berfungsi menutup jendela yang aktif dan membuka file presentasi. Jadi kayak kita menukar misalnya kita Windows 1 ingin kita tutup, kita bisa menggunakan switch window. Oke, lanjut saja. Ini ya, yang 5 tadi. Dan yang terakhir ada makros. Ini seperti di Microsoft Word, Excel juga ada makros. Fiturnya sama, yang digunakan untuk menghubungkan dengan database. Jadi kalau kita ada data database bisa kita hubungkan. Nah, jadi pada grup ini hanya ada 1 fitur ya, bernama View Markos atau Markos. Jadi Markos ini berfungsi untuk melihat daftar makro yang dapat dijalankan atau dihapus. Seperti data-data itu kita bisa lihat dan kita bisa hapus. Dan ini biasa juga jarang digunakan. Oke. Baiklah, sekian dulu materi kita tentang top view Microsoft PowerPoint.
Semoga fitur-fitur ini bisa menambah wawasan kita tentang tab view yang ada di Microsoft PowerPoint, jadi kita bisa tahu apa-apa saja fitur yang ada di tab view tersebut. Dan biasanya juga ini menggunakan bisa menggunakan PowerPoint 2007. Nah, jadi mungkin di PowerPoint yang terbaru mungkin ada fitur-fitur tambahan atau fitur-fitur karena dia sering update kan, mungkin grupnya mungkin bertambah atau berkurang dan seperti itu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bye bye.